Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita telah masuk pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Dan marilah kita lanjutkan pengajian kita Risalatus Shiyam yang pada hari ini telah sampai pada bab yang menerangkan derajatnya atau tingkatannya orang yang berpuasa. Derajat orang yang berpuasa ada 3 macam. Yang nomor 1, puasanya orang awam. Siapa orang awam itu? Ya seperti kita-kita inilah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita awam, tapi mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Yang nama puasa, ya tidak makan, tidak minum, dan tidak menjalankan hubungan intim di antara suami dan istri ketika siang hari. Dan bisa meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Itulah tingkatan orang awam. Yang namanya hidayah itu memang dari Allah. Innal huda hudallah. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, sehingga bulan-bulan Ramadan yang harus kita kerjakan kewajibannya seperti bulan puasa ini bisa menjalankan sepenuhnya. Amin ya robbal alamin. Yang nomor 2, puasanya orang khusus ialah sholihin. Dia menjalankan puasa seperti halnya yang dijalankan orang awam, tapi dia juga menjaga anggotanya supaya jangan sampai mendatangkan perkara yang dosa. Seperti halnya mata harus dijaga, jangan sampai melihat perkara yang diharamkan. Contohnya, melihat perkara yang diharamkan itu apa? Ini sebagai contoh. Melihat orang yang mandi itu pun haram. Nah, itu yang harus dijaga. Yang nomor 2, selain kita menjaga mata, kita harus menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita berbicara seenaknya sendiri, berbicara yang tidak berfaedah. Jangan sampai. Berbicaralah dengan kata-kata yang bagus, yang mengandung makna, yang bisa mendatangkan pahala. Apalagi anggota kita ini, jangan lisan saja harus kita jaga. Yang biasanya orang itu anggotanya, tubuhnya kadang-kadang kepethuk teman, kita cipika-cipiki, kita jawil-jawil. Nah, ketika puasa itu harus dijaga. Lalu ngrasani, cara bahasa Jawane ngrundeli, itu tidak boleh. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut dianggap tidak apa-apa, apalagi ngerasani atau ngerundeli, padahal itu juga mendatangkan dosa yang namanya ghibah itu.
ya ghibah, ya dosa, atau namimah. Namimah itu adu-adu, itu harus dijaga. Apalagi orang yang solihin, itu sangat-sangat bisa menjaga yang seperti itu. Telinga harus dijaga, jangan sampai mendengarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak enak kalau didengar. Nah, itulah puasanya orang solihin seperti itu. Perut juga dijaga. Jangan sampai perut kemasukan makanan-panganan yang haram. Diriwayatkan oleh Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumusu wan nadhru bisyahwatin. Nabi Muhammad dawuh, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Di antaranya yang pertama dusta, yaitu bohong. Sebagai contoh, orang yang puasa dia bohong, ditanya dengan saudaranya, "Lek, kowe bengi ya traweh?" "Oh, aku traweh nang omah." Padahal dia tidak traweh. Nah, itu termasuk dusta seperti itu. Maka menghilangkan pahalanya puasa. Yang nomor 2, ngerasani atau ngerundeli. Sebagai contoh, yang namanya ngerundeli itu mudah untuk dibicarakan, tapi juga mudah untuk mendatangkan dosa. Seperti halnya tadi ada tetangga yang satu sudah ditanya tentang tarawehnya, yang kedua pagi-pagi orang tersebut pergi belanja. Lalu dia tanya, "Lek, esok-esok kok belanja?" "Oh, timbangane kok awan-awan belanja, mending aku esok wae. Engko awan-awan karek santai kepenak." Lalu dia merasai bahwa orang tersebut dikira bahwa dia tidak puasa. Alah, paling-paling vira poso, mulakno esok-esok belanja. Misalnya seperti itu. Nah, itu ngerasani, itu ngerundeli. Jadi yang nomor 2, dengan tidak sengaja hati kita suudon seperti itu mendatangkan dosa dan menghilangkan pahalanya puasa. Nah, yang nomor 3, adu domba. Seperti halnya menfitnah. Punya tetangga difitnah. Masa-masa corona seperti ini, ada orang yang mempunyai suami sering pergi malam. Dia ditanya, "Dek, bojomu ki saben bengi nang ndi to kok mesti lunga? Apa ora tau kok takoki to, Dek?" "Ya ora to, Mbak Yu, wong bojoku ki dadi anggota Ansor lan Bangser. Dadi nek pendak bengi dek neni dijadwal kon melu jaga. Mula ya aku ora usah takon, aku mung husnudon wae. Dadi nek bojoku lunga ya pancen menjalankan tugas." "Oh, ora ngerti ya kowe iki. Bojomu ki nek bengi ora melu jaga, malah dolan ning ngene mbok rondo ning kono kae." Lah itulah termasuk fitnah atau termasuk adu domba. Maka yang seperti itu juga bisa mendatangkan dosa dan menghilangkan pahalanya puasa. Yang nomor 4,
sumpah palsu. Kata-kata yang tidak bisa coro Jawane diugemi. Banyak sekali terjadi di kampung-kampung yang sumpah palsu. Contohnya, di kampung itu ada salah satu organisasi di PKK atau di Dasawisma. Biasanya di PKK atau Dasawisma itu setiap mengadakan pertemuan ada acara prakoperasi atau mengadakan simpan pinjam yang diadakan oleh anggotanya. Yang sudah ada aturan dari kepengurusan itu biasanya kalau pinjam uang dibatasi waktu 3 bulan. Dengan batasan-batasan tertentu, orang tersebut harus memenuhi apa yang menjadi tanggungannya. Misalnya 3 bulan harus lunas orang yang dipinjami uang tersebut. Lalu si peminjam minta kepada pengurus, "Bu, mbok aku disilai duite, iki wis arep bodo, jane iki wis tutup buku, ning aku kepepet yu, utawa Bu, aku tetep nyileh. Sok nek wis bodo tanggal-tanggal 10 kono tak ijoli. Aku jane ngerti iki wis tutup buku, ning piye meneh arep bodo ki butuhe akeh. Tenan wis to. Engko nek wayah-wayah aku wis entuk duit, sawal kono tak sarutang." Nah, dari pengurus bisa memberikan suatu pinjaman kepada si peminjam. Akhirnya yang tadinya sudah berjanji untuk membayarnya pada waktu itu tidak dibayar. Padahal dia sudah bersumpah, tenan wis to. Sumpah sok tak sarutang tenan. Pada waktu yang dijanjikan, orang tersebut tidak bisa membayar. Jadi sumpahnya kan palsu itu. Maka itu juga menjadi yang namanya sumpah palsu sehingga menghilangkan pahalanya puasa. Yang nomor 5, yang bisa membatalkan pahalanya puasa adalah melihat orang lain yang lawan jenis yang bisa mendatangkan syahwat. Itu juga bisa menjadikan hilang pahalanya puasa. Maka kita harus berhati-hati. Dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang kedua ini, kita harus bisa mengantisipasi. Yang pertama, seperti kita ini kagolong orang yang awam, tapi masih dijaga oleh Allah, diberi petunjuk sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan syariat-syariat yang telah ditentukan. Semoga amal ibadah kita sebagai yang awam jangan sampai kehilangan pahala. Semoga Allah menerima ibadah kita. Dan diriwayatkan lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kidbi wal maharimi wa da'adzal jari." Apabila Anda puasa, puasalah telingamu, puasalah mripatmu. Kalau aku bilang matamu kan saru ya, maka saya ganti dengan mripatmu. Puasalah lisanmu. Dan jangan berdusta. Dan jangan melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan juga jangan menyakiti hati orang lain. Kebanyakan orang berkata-kata yang tidak berniat untuk menyakiti orang lain itu pun banyak menjadi orang lain yang sakit. Dengan tidak kesengajaan orang tersebut bisa menjadikan sakit hati. Banyak contoh-contoh yang
bisa kita paparkan. Apa saja yang bisa menyakiti hati orang lain. Contoh kecil, kita bertetangga di kampung memang harus berhati-hati dalam berbicara. Ada orang yang minta dipinjami apapun di rumah tangga, bisa terjadi sakit hati karena orang yang meminjami itu berkata yang tidak mengenakkan hati. Contohnya, membutuhkan suatu bahan atau alat yang orang tersebut tidak punya, pinjam di tetangganya. Bu, aku nyileh pesone bu, pesoku ki ilang. Mbah, nggo dolanan anakku pepiye, kok aku arep rajang-rajang, kok ora ono. Nyileh ya yo sedelok wae. Nyileh ya nyileh, nih yo balekke. Lah, kalau begitu kan sakit hatinya. Bu ya, iya nyileh, iki aku duwe loro, sila siji. Ora silah ya ora apa-apa, peken wong aku wis duwe. Itu kan bagus. Daripada ya dipinjami tapi dengan dicaci maki. Itulah namanya menyakiti hati orang lain. Itu salah satunya kata-kata yang tidak sengaja tapi menyakiti hati orang lain. Jadi kita diperintah oleh Kanjeng Rasul ketika kita puasa, jangan cuma puasa untuk menahan lapar dan dahaga dan tidak bersetubuh dengan suami istrinya, itu tidak. Harus menjaga apa saja yang bisa mendatangkan dosa. Yang nomor 3, puasanya orang khawasul khawas, ialah puasanya orang yang khusus di atas khusus, ialah siddiqin wal anbiya. Puasanya orang yang siddiqin dan para nabi. Para nabi kalau puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak yang lain-lain, tapi juga pikirannya juga ikut puasa. Dan juga meninggalkan perkara yang hina dan meninggalkan perkara yang ada urusannya tentang dunia. Semuanya terfokus kepada Allah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan shodiqin atau tingkatan para nabi. Kalau kita manusia biasa, apalagi yang bisa dikatakan awam tersebut, belum bisa kalau menjalankan puasa seperti nabi-nabi. Karena kita manusia biasa butuh macam-macam. Apalagi mau lebaran seperti ini. Orang kampung ada acara halal bihalal, ada acara silaturahim, dan yang lebih penting lagi mencari rezeki untuk membayar zakat. Itu namanya urusan dunia. Talabul halal wajibun. Mencari rezeki yang halal itu wajib. Dan setelah kita selesai puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Fa insyaallah kalau kita sudah memenuhi syaratnya dan syariat-syariat sudah kita jalankan, akan diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pengajian kita ini, marilah kita memohon kepada Allah, semoga doa-doa kita semua diberi ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita baca doa bersama-sama. Ya Allahu ya Karim, ya Fattahu
ya alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Alhamdulillah, dengan doa kita tersebut semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Semoga kita menjadi orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.